Kemudian ada lagi di sama budaya positif, misalnya pagi hari. Kalau pagi hari anak-anak itu datang disambut oleh guru-gurunya. Senang tidak anak-anaknya? Senang. Senang terjadi perundungan enggak? Tidak akan. Kemudian jika ada anak-anak yang nakal, dilakukan apa? Dilakukan restitusi. Jangan sampai ada hukuman, karena hukuman pun sifatnya itu, kalau kita boleh dibilang hukuman itu juga perundungan. Jadi jangan sekali-kali ada perundungan. Saya tampilkan itu di video, bagaimana seorang guru melaksanakan restitusi. Kemudian setiap pagi anak disambut oleh gurunya, berbaris di depan. Berbaris di depan. Di pintu itu ditempeli emotikon-emotikon. Anak itu pengen diapakan oleh gurunya saat masuk. Kalau anak kelas 1, 2 mungkin masih ingin dipeluk. Karena apa? Kebutuhan dasar. Ya, kelas 2 ke bawah. Kelas 2 ke bawah itu bisa. Kalau sudah anak 3 ke atas ya mungkin tos dan sebagainya, senyum. Mau masuk sudah diberi senyum oleh gurunya. Anak-anak akan berbahagia. Kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan diakui kemampuannya. Ini sebenarnya apa? Perundungan itu terjadi karena kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya terpenuhi Pak Umar? 2 kali. Maka beliau tidak pernah menunduk saya. Itu. Jadi itu kita melihat Januari ya, kita Januari. Itu sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, saya membuat videonya seperti apa? Saya hanya menggunakan HP jadul saya. Saya syuting itu bersama Bu Restu, nyuting Bu Restu. Kan luar biasa Bu Restu. Yang nyuting Bu Restu, ya Bu, syuting Bu selama 1,5 menit saja. Ada di depan dan ada di belakang, kemudian di tengah-tengah saya tampilkan video dan gambar-gambar, suara saya masukkan. Nah, di dalam pembuatan video itu tidak boleh ada backsoundnya, tidak boleh, tidak ada suara lain. Itu. Jadi betul-betul hanya suara kita. Gampang banget. Saya juga tidak menyangka kalau saya bisa masuk di 5 besar. Nah, ya, nah ini betul Pak Mungkono. Di sana itu ternyata plagiasinya dilihat. Plagiasi naskah itu diturnitin ya namanya ya Pak, diturnitin. Ya, di situ yang plagiasi, yang betul-betul misalnya ngambil dari AI, ngambil dari ChatGPT, Gemini, itu maka akan disingkirkan. Kalau saya betul-betul ori, memang suara saya itu. Kemudian selain kita diturnitin, videonya itu kita rasa aneh-aneh. Saya kemarin melihat video teman-teman itu aneh-aneh, ini orang mau setare. Harus ada setarnya itu ditunjukkan. Situasinya seperti apa, tantangannya apa, sampai ke refleksinya. Dan akhirnya saya masuk 10 besar. Dari pengawas TK, SD, SMP jadi 1. SD namanya pengawas Dikdas. Jadi tidak hanya pengawas SD saja. Pengawas Dikdas TK, SMP, SD. Betul, TK, SD, SMP itu jadi 1. Saya masuk 10 besar Bapak Ibu. Setelah 10 besar ini saya baru berjuang yang sebenarnya. Itu. Akhirnya saya yang diwawancarai Pak Kadin, Mas Fadil dan Bu Restu jam 5 baru bisa bertiga. Itu yang menguatkan saya. Di sini ini menjadi sangat penting peran orang lain. Bagaimana karakternya? Apakah dia bisa bertanggung jawab? Apakah dia bisa menjadi teladan? Cuma itu saja. Jadi kita teman sejawat itu nggak perlu belajar apa sih saya pikirin, nggak perlu, karena yang ditanyakan itu hanya karakter. Alhamdulillah saya masuk di 5 besar berkat bantuan Ibu Restu. Kemudian di 5 besar Bapak Ibu, di sana kita mulai betul-betul bertanding. Kalau di sana wis neng jantung wis deg-degan baik. Di sana kita seperti ujian tesis ternyata.
ujian tesis, kita presentasi diberi waktu 10 menit. Jika lebih dari 10 menit maka di-cut. Betul-betul disiplin. Jawaban kita diberikan waktu 2 menit. Jika jawabannya mundur-mundur lebih dari 2 menit dicukupkan.